Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan ya dengan salah satu berita dari pesohor Indonesia yang bernama Petrus Yohanes de Brito Armando Jaga Kota atau yang terkenal dengan Pice Kota, merupakan finalis dari Indonesian Idol. Ini sekarang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua temannya, inisialnya RM alias Roni dan juga RS alias Rifle, yang ditetapkan sebagai tersangka karena dugaannya melakukan aksi yang tak senonoh di sebuah hotel bersama-sama dengan tiga temannya kepada seorang gadis yang usianya masih 16 tahun. Nah, ini kan sebenarnya beritanya sudah mulai muncul sekitar sebulanan yang lalu. Ada yang bilang bahwa ini suka sama suka lah, ada yang bilang enggak, ini murni adalah unsur pidana. Coba kita cari lebih tahu, dalami, apakah ini pure adalah unsur pidananya terpenuhi atau ada dugaan masalah dijebak. Tapi menurut aku sih dengan ditetapkan sebagai tersangka, aku yakin sekali dari Polres Belu sudah yakin bahwa dua alat buktinya sudah ada di sini. Kita bahas terlebih dulu adalah kronologinya teman-teman dan bagaimana respon dari pihak PC-nya sendiri, apakah menerima penetapan ini atau tidak. Pastinya sih tidak akan mungkin menerima ya, namanya juga tersangka begitu. Jadi keterangan dari Kapolres Belu AKBP I Gede Eka Putra Astawa membenarkan terkait dengan penetapan tersangka mereka. Kronologinya ini diawali adalah pada 13 Januari 2026, di mana ada laporan di Polres Belu, Nusa Tenggara Timur. Kejadiannya, laporan ini diawali pada saat 2 hari sebelumnya, di hari Minggu 11 Januari 2026, sekitar jam 4 sore, ada pertemuan lah di sebuah hotel di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Ada seorang siswi SMA yang berusia 16 tahun, inisialnya adalah ACT. Itu diajaklah dengan sedemikian rupa bertemu dengan ketiga orang tersebut, termasuk juga dengan PC, Roni, dan juga Rifli di kamar hotel tersebut, dan mereka ini mengkonsumsi minuman yang dugaannya ngebuat mereka itu sempoyongan begitu. Pada saat kondisi dari sang perempuan itu nggak sadar 100% akibat konsumsi minuman tersebut, apakah ini dipaksa atau tidak, masih didalami. Jadi korban itu dibegitukan dengan mereka satu persatu. Ya sudah, setelah itu korban nggak terima, keluarganya pun tidak terima. 2 hari setelah kejadian itu langsung membuat laporan ke Polres Belu, Nusa Tenggara Timur. Alat buktinya sih menurut Kapolres Belu ini bahwa sudah ada dokumen, ada juga bukti elektronik, ada juga visum et repertum. Nah, dari ketiga tersangka ini, ada satu orang yang tidak kooperatif, inisialnya adalah RM alias Roni, yang dia ini mangkir pada saat dilakukan pemanggilan dengan alasan yang tidak syah. Makanya rencananya Roni ini akan dilakukan penangkapan secara langsung. Well, ini sudah disampaikan ke publik kayaknya sebagai salah satu indikasinya ngasih tahu nih bahwa kamu jangan mangkir lagi, kalau enggak kita akan paksa gitu. Dan dua orang lainnya, PC dan juga Rifle, ini akan dilakukan pemeriksaan lagi. Apakah mereka sudah dilakukan penahanan? Kayaknya sih bakal segera dilakukan penahanan karena pasal yang dikenakan ini salah satunya adalah pasal 51 ayat 2, ada yang berlapis juga, dan hukuman terberatnya maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Kenapa mereka akan dilakukan penahanan? Karena salah satu syarat ya, biasanya tersangka itu ditahan kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, dan juga kalau mereka ada indikasi akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya lagi, biasanya akan langsung dilakukan penahanan. Sangat disayangkan ya untuk PC yang masih berusia 24 tahun ataupun teman-teman yang paling juga usianya sama, masih 20-an tahun. Mereka masih remaja gitu loh. Tapi kenapa kok sampai sebegininya? Aku melihat sekarang perkembangan di sosial media ada yang pro dan kontra. Jujur aku berpihaknya kepada korban, teman-teman. Usia 16 tahun menurut aku masih sangat lugu ya. Terlepas ada yang bilang enggak gitu Anjas. Anak 16 tahun zaman sekarang beda sama 16 tahun zaman dulu. Tetapi ini lokasinya di Atambua loh, di Nusa Tenggara Timur, yang notabene jauh dari ibu kota. Relatively biasanya mereka pemuda-pemudi daerah relatif itu lebih lugu-lugu dibandingkan dengan di kota.
aku bisa wajar sih memahami ya, seorang remaja putri, wah ketemu sama artis Indonesian Idol gitu loh, diajak kumpul bareng. Wah kayaknya sebuah kebanggaan ketemu sama orang terkenal. Ya walaupun Pice juga bukanlah terkenal-terkenal yang sefantastis apa di Indonesia level nasional, tetapi aku yakin di daerah seperti di Atambua, melihat orang itu ya pemudanya masuk TV nasional sekali, dua kali, atau terkenal memenangkan lomba, itu pasti secara lokal popularitas mereka akan jauh lebih meningkat. Nggak semua orang itu bisa bisa kuat pada saat mereka itu menerima kepopuleran yang begitu drastis. Istilahnya adalah star syndrome. Bagi Pice mungkin dia ngerasa wah lagi di atas angin gitu kan ya. Kayaknya semua orang suka sama dia. Padahal hal-hal yang dilakukan yang dugaannya berujung kepada bagian yang kriminal seperti ini, unsur pidana jelas-jelas ini bisa ngebunuh karirnya dia. Karena ya, Pice punya suara yang bagus menurut aku ya. Karirnya juga menurut aku harusnya bisa meningkat di usia dia masih 24 tahun ini. Tetapi karena salah pergaulan ataupun juga memang karakternya seperti itu, ya habislah seperti ini. Karena menurut aku teman-teman, seperti uang, popularitas, atau penjabatan, menurutku hal-hal tersebut tuh tidak akan merubah karakter seseorang, tapi justru malah akan menunjukkan sifat asli karakter seseorang tuh seperti apa. Maksudnya seperti apa? Kalau kamu memang karakternya baik, penyayang, rendah hati, dan sebagainya hal-hal baik dengan adanya uang, popularitas, ataupun juga jabatan, biasanya hal tersebut akan semakin menonjol. Tetapi kalau kamu memang karakternya buruk seperti itu, dengan memiliki hal-hal keduniawian tersebut, itu justru akan semakin menunjukkan siapakah jati dirimu. Nah, aku juga sangat salut untuk keluarga korban yang langsung proaktif melaporkan kejadian yang menimpa putrinya, karena banyak juga di daerah, teman-teman, itu demi menutupi aib, keluarga korban itu nggak mau melaporkannya ke polisi gitu loh, karena ya damai aja deh, nanti biarin terjadi A, B, C, dan D nggak enak gitu. Ada satu lagi informasi teman-teman terkait dengan kasus yang seperti ini, sebagai knowledge kalian bahwa kalau mohon maaf terjadi misalnya kehamilan di korbannya ini, apakah boleh dilanjutkan atau dihilangkan? Dalam pasal kita, aku lupa pasal berapa, cuma pada saat aku ngobrol dengan dokter forensik yang juga anggota kepolisian, Bu Hastri ya, yang mengatakan bahwa kalau usia kandungannya itu belum sampai sebulan atau sebulan lebih gitu ya, terjadi seperti itu dari kasus pidana seperti ini, secara hukum itu masih legal, itu boleh dibuang. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, sudah nggak boleh lagi. Itu ada pasal-pasalnya jelas, ada unsur pidana atau tidak. Begitupun juga sama secara kesehatan. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan seperti ini, terutama terjadi kepada remaja putri ataupun juga putra bisa sekarang kan ya, agar tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi kehamilan atau penyakit-penyakit yang lainnya, itu mereka ada dikasih konsumsi pil tertentu, korban yang hasil seperti ini dikasih pil tertentu agar dia tidak kena HIV bisa, tidak kena penyakit-penyakit atau hamil juga bisa. Harus dilakukan minimal itu ada yang 24 jam setelah kejadian sampai maksimal 48 jam. Semakin cepat diberikan obat tertentu oleh dokter, hal-hal negatif, efek-efek dari kejadian yang tidak diinginkan itu bisa semakin dihindari. Ya, penyakit juga banyak kan ya, HIV terutama, ataupun juga penyakit-penyakit yang lainnya lah, kalian sudah mengerti. Ataupun juga hal-hal yang sifatnya kehamilan itu juga bisa dihindari. Aku sih berharap bahwa kasus ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia, bagi pelaku dan juga bagi korban. Yang korban terutama di daerah, karena kan banyak ya di daerah itu kalau sudah ada kejadian seperti ini, kok hukumannya dinikahkan gitu loh. Aku nggak setuju sama sekali ada kejadian seperti ini kemudian dinikahkan. Menurut aku itu sama sekali tidak pantas, tidak wajar. Ibarat kata si remaja putri ini sudah mendapatkan musibah, tapi malah mendapatkan musibah kedua dengan dinikahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah pure ini ada unsur pidananya atau memang suka sama suka. Kalaupun memang pada akhirnya dikategorikan ada temuan suka sama suka, tetapi korbannya masih 16 tahun. Walaupun itu suka sama suka,
tetap di Indonesia ataupun negara-negara lainnya, kalau kamu begituan dengan mereka yang masih di bawah 18 tahun, kamu akan tetap salah. Ada banyak kasus kan ya, kasus yang dulu anaknya Nikita Mirzani pun juga sama. Walaupun itu suka sama suka, karena masih di bawah umur, kena juga kan ya, lawannya itu masuk penjara. Apalagi hal yang seperti ini, 3 orang dengan kondisi juga sudah nggak sadarkan diri. Demikian dulu yang bisa aku bahas terkait dengan Picture Idol ini, yang ngebuat kita kaget dan juga heran, ternyata ini menjadi tersangka mereka. Dan perkembangannya seperti apa? Kalau ada update terbaru silakan kabari ke sosial mediaku, baik di Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara, ataupun juga komen saja di kolom komentar video ini. Sampai jumpa semuanya. Bye.